Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Aludin dengan NIM 051241948. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari analisis dan visualisasi data. Pada tugas 2 kita dapat tugas untuk menggunakan dataset yang telah diberikan pada Google Drive untuk menyelesaikan soal-soal yang di bawah ini. Kebetulan saya telah menginstal terlebih dahulu untuk install package dari ketentuan yang telah diberikan. Dan saya telah mengimpor data dari Google Drive ini ke program R dengan perintah sebagai berikut. Jadi data itu ada 499 objek dengan 3 variabel, ID, pendapatan, dan kebahagiaan dengan bentuk data tabelnya seperti ini. Oke. Bagian A. Pada bagian A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Pada soal bagian A, kita disuruh untuk membuat histogram pada variabel terikat. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu variabel yang terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dan variabel bebas itu bisa kita analogikan sebagai sebab dan akibat. Jadi untuk yang sebab itu termasuk variabel bebas dan akibatnya itu sebagai variabel terikat. Pada soal ini, variabel terikatnya pada data yang telah diberikan itu adalah kebahagiaan. Jadi buat untuk menjadi histogram, histogram data saya pilih ini menandakan data apa yang akan saya buat data histogramnya, yaitu kebahagiaan. Karena sesuai dengan soal yaitu variabel terikat yang ditanya, kebahagiaan. Oke. Kemudian model, main. Mainnya kita buat histogram kebahagiaan dengan xlab-nya adalah kebahagiaan, ylab-nya adalah frekuensi. Histogram ini akan saya buat berwarna biru dan memiliki border hitam. Kita coba jalankan. Jadi hasil dari histogram yang telah saya buat seperti ini. Di sini kita dapat melihat data tertinggi dari kebahagiaan dari data yang ada. Koresponden memberikan data tertinggi memiliki frekuensi tertinggi di antara 2, 4, dan 5. Ini termasuk dalam data dengan frekuensi yang sedang. Bagian B, gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Jadi untuk bagian B. Bagian B, plot dari karena dua variabel data, variabel bebas dan terikat. Jadi variabel bebas di sini adalah pendapatan. Kemudian data dari variabel kebahagiaan. Oke, dengan main judulnya itu scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian xlab pendapatan, ylab-nya kebahagiaan.
dengan color itu warna red. PCH. Jadi PCH-nya adalah bentuk dari plot yang akan kita buat. Karena plot itu memiliki banyak bentuk. Ada segitiga, bulat sebagian. Karena itu saya memilih PCH nomor 19, yaitu bulat sempurna. Setelah semua ini, jadi upline LM, bahagian, kebahagiaan dan pendapatan. Data sama dengan data. Dengan colornya itu black. Dan LWD itu adalah ketebalan bentuk garis. Saya ambil 3. Lalu kita jalankan, apakah ada error dalam bagian. Oke. Inilah hasil dari scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Jadi scatterplot itu digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel agar kita dapat menilai apakah variabel tersebut dia linier, tidak linier, atau tidak berhubungan, dan memiliki hubungan yang positif atau negatif dengan arah yang positif atau negatif dengan nilai yang bisa dikatakan hubungan yang kuat atau tidak. Dari scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan yang dibuat ini, kita dapat melihat bahwa hubungannya adalah linier dengan arah positif yang kuat. Kenapa dikatakan begitu? Karena arah positif naik. Jadi antara pendapatan dan kebahagiaan itu naik dan linier atau segaris, sejajar, membentuk garis lurus ke atas. Dan kenapa dikatakan kuat? Karena plot itu saling berdekatan atau tidak berjauhan titik dari plot ini. Sehingga dikatakan scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan yaitu linier, memiliki linier positif yang kuat. Kemudian bagian C. Pada bagian C, kita disuruh buat lakukan regresi linier sederhana dan jelaskan regresi tersebut. Jadi regresi linier sederhana, model LM, kebahagiaan, pendapatan, data, enter, summary, Jadi ini hasil dari soal bagian C. Di sini kita mendapatkan data untuk residual. Koefisien dari pendapatan itu 0,71239. Jadi maksudnya adalah ketika pendapatan naik 1 tingkat, maka kebahagiaan akan naik juga 0,71239 per 1 watt. Kemudian residual standar error itu adalah standar error dari data ini 0,724 dengan R square-nya itu 0,7452. Jadi maksudnya adalah maksud dari R square itu seberapa baik model tuh menjelaskan hubungan. Jadi dengan multiple R square-nya adalah 0,7452. R square itu adalah seberapa baik model
seberapa baik. Jadi R-square itu seberapa baik model menjelaskan dengan hubungan, yaitu 0,7452. Sebanyak 74,52 kebahagiaan itu berdasarkan pendapatan. Kemudian p-value-nya. Jadi p-value itu apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak terhadap variabel. Jadi di sini pengaruh p-value-nya adalah ini, data ini p-value-nya, berarti dia maksudnya itu berpengaruh terhadap data. Jadi kesimpulannya itu adalah pendapatan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebahagiaan. Jadi sebanyak 74% dari kebahagiaan itu berdasarkan tingkat dari pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan juga akan semakin meningkat. Yang digunakan plot nama variabel regresi untuk cek homoskedastisitas. Jadi homoskedastisitas itu sebaran kesalahan dari residual pada regresi itu harus sama, merata, dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi caranya kita mencarinya dengan par sama dengan mPro. C par sama dengan mPro C 2,2. Habis itu plot model. Kitaran. Par sama dengan mPro plot model. Malah kebuat ini. Par dengan mPro sama dengan parameter mPro model. Nih. Parameter homokedastisitas itu adalah sebaran kesalahan dari residu pada regresi harus sama merata dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi dia tidak membesar atau mengecil pada suatu bagian. Yang kita dari homokedastisitas ini kita akan melihat residual versus fitted-nya. Maka kita akan perbesar, kita ada zoom. Oke, kita akan melihat homokedastisitas dari regresi itu pada residual versus fitted. Pada plot ini telah kita lihat bahwa sebaran dari residual itu menyebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Artinya, model ini memiliki homokedastisitas yang bagus. Kemudian yang bagian D, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points, tambahkan garis regresi, tambah persamaan untuk garis linier, beri judul label yang sesuai untuk sebuah X dan Y. Pertama kita akan membuat par mPro. Kemudian plot scatter. Data kebahagiaan double A dengan main sama dengan kita membuat judul regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan dengan kebahagiaan kalau itu sama dengan PCH 19. Oke, kita membuat starternya, kemudian membuat
garis spot regresi. Apply. Model kemudian mengambil koefisien of f model koef dan model. Setelah itu kita membuat persamaan teks regresi dengan itu paste ini sama koef model mengkali 1 3 benar plus kopi model arah 5,3 x nilai R. Maka akan saya ini garis regresi untuk mengambil koefisien model, teks persamaan dari nilai R square-nya, kemudian menampilkan teks grafik. Saya coba jalankan akan jadi. Jadi inilah bentuk dari soal nomor yang bagian D, soal bagian D, regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan.